kitab Nasaihul Ibad. Dari kemarin makalah yang ke-13 dan 14. Sekarang kita lanjutkan ke makalah yang ke-15. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ya, wal maqalatul khamisatu asyrah, maqalah yang ke-15 diriwayatkan an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an, dari sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, fi qaulihi ta'ala, ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Di mana beliau ini ya qala menyampaikan Abu Bakrin, ya, Abu Bakar fi tafsiri dzalika, di dalam menafsirkan ayat tersebut. Jadi ketika beliau menafsirkan surah Ar-Rum ini, zaharal fasadu fil barri wal bahri, beliau ini menyampaikan al-barru, ya, zaharal fasadu fil barri, ya, al-barru yang disebut daratan. Jadi makna terjemahnya itu kan zaharul fasadu fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan, ya, baik di daratan maupun di lautan. Nah, letterleknya diterjemah seperti itu. Namun oleh Abu Bakar ditafsirkan al-barru huwa al-lisan. Ya, jadi yang dimaksudkan daratan itu, ya, yang nampak, ya, yang bisa didengar, yang bisa dilihat, ya kan? Dan di sini ternyata yang dimaksudkan al-barru, Abu Bakar menafsirkan adalah al-lisan, ya, lisan, lidah, ucapan, ya. Wal bahru, sedangkan lautan, sebuah perumpamaan, huwa utawi al-bahru adalah al-qalbu, hati. Jadi kalau daratan itu lisan, ya, sedangkan lautan adalah hati. Kenapa? Karena bisa terjadi, ya, atau bahkan banyak terjadi di tengah-tengah manusia, orang tergelincir yang kemudian menimbulkan kerusakan, ya, itu diakibatkan bisa jadi karena lesannya, bisa jadi juga karena hatinya, ya. Bahkan dengan hati itulah nanti bersumber pada ucapan, perbuatan, ya, bahkan kemudian akan menjadi dampak negatif dalam segala kehidupan. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga makna kerusakan di daratan dan di lautan adalah dalam tafsirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yaitu kerusakan diakibatkan oleh lisan manusia dan juga diakibatkan oleh hati manusia. Nah, di dalam lanjutan tafsir tersebut jamaah sekalian, Abu Bakar As-Siddiq kemudian menyampaikan, fa idza fasada, mongko ing dalem nalikane rusak apa al-lisanu lisan, ketika lisan ini sudah rusak, ya, rusaknya lisan dengan apa? Bisabi, dengan misuh, masalan umpama, ya kan. Rusaknya lisan itu misalnya dengan misuh, berkata kotor, ya, ngerasani, ghibah, namimah, fitnah, ya, atau mengatakan sesuatu yang tidak diridhai Allah misalnya, ya, maka bakat nangis alaihi krono lesan sing rusak niku wau, ya, lesan yang amoh, ya, jadi lidah yang bubrah, ya, omongan ndak karuan, ya, terocos ndak karuan jeluntrungnya, tidak karuan ujung pangkalnya. Ini yang kemudian membuat an-nufus, ya, membuat menangis opo an-nufus, piro-piro menungso, ay al-ashkhasu min bani adama. Jadi banyak orang yang dibikin menangis, dibuat bersedih, ya, diakibatkan oleh lisan manusia. Jadi gara-gara lisan yang tidak baik, ucapannya menyakitkan hati, ya, kadang-kadang juga mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik, ya, maka ini yang kemudian melukai banyak orang.
Jadi membuat banyak orang itu hatinya menangis, ya, hatinya menangis. Jadi makanya sampai ada lagunya, senyummu di atas tangisku, bahagiamu di atas deritaku, itu kan. Nah, itu diakibatkan oleh karena lesannya yang tidak bisa dijaga itu, sehingga menimbulkan kerusakan. Kerusakan bagi siapa? Bagi orang lain di hadapan manusia, di hadapan orang yang menyampaikan kata-kata yang tidak baik itu. Lah, maksudnya ini, maka kita harus menjaga lisan kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan, ya kan? Karena lisan itu tajamnya melebihi pedang, kan begitu. Ya, seperti lagunya Roma itu ya. Lidah itu sangat tajam, tajamnya melebihi pedang, reng gitu kan. Iya, ini seperti itu. Ya, jadi makanya hati-hati menjaga lisan kita ya. Ini. Nah, berikutnya jamaah sekalian, bunda-bunda juga ustadz-ustadzah yang ada di Darul Ulum dan pemirsa, wa idza fasadal qalbu. Nah, ini wa idza fasada. Jadi kalau lisan yang amoh, lisan yang rusak, lidah yang bubrah itu orang banyak menangis ya, orang banyak menangis karena disakiti itu. Tapi bagaimana dengan hati? Wa idza fasada, lan ing dalem nalikane wis rusak apa alqalbu ati, nek wis atine menungso niki rusak, birriyai masalan, umpama dengan ria, ujub, sum'ah gitu ya, itu kan penyakit-penyakit hati. Jadi kalau sudah hatinya ini berpenyakit jamaah sekalian, yang nangis bukan lagi manusia, tapi siapa? Bakat mongko nangis alaihi ing atase nangisi ati sing penyakitan itu tadi ya. Sopo sing nangis? Al malaikatu, malaikat. Jadi malaikat pada menangis, sedih. Kenapa sih diberi hati yang begitu sempurna oleh Allah? Hati itu sumber segala perkataan, perbuatan, perasaan, justru dikotori dengan penyakit-penyakit hati. Itu ya. Maka kan ada lagunya ya kan, yang sering saya sampaikan. Jagalah hati ya kan. Jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati cahaya ilahi. Ya kan? Bersama Bunda Umi misalnya gitu kan. Bersama Bunda Siti yang ngaji di sini, bersama TKW TKI Arab Saudi menenteramkan hati ya. Seperti itu ya. Jadi jagalah hati kita. Kenapa? Karena hati sumber dari segala perbuatan kita ya kan, yang seperti disabdakan Rasulullah itu ya bunda-bunda ya. Jadi inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha sairu amali, wa idza fasadat fasada sairu amali. Jadi hati itu sumber perbuatan. Kalau hatinya baik ya perbuatannya menjadi baik, ucapannya menjadi baik. Itu seperti itu. Dalam diri manusia ada segumpal darah, manakala ia baik, baik seluruh tubuh. Manakala ia jelek, jelek seluruh tubuh. Segumpal darah itu adalah hati manusia, gitu kan? Masih ingat ya lagu-lagu gitu ya? Seperti itu ya. Iya, ya sebagian aja yang hafal ini untuk ingat-ingat. Iya, dulu hiburan kita ketika di pondok paling ya dengerin lagu-lagu Nasidaria seperti itu. Iya bunda, jadi luar biasa. Itu penuh dengan nasihat. Jadi hati itu harus kita jaga. Jadi maka kan di situ dilanjutkan di refnya tuh. Macam-macam amal perbuatan manusia, namun sumbernya hanya satu, ya kan? Sumbernya hanya satu, yaitu hati kita ini. Kalau hati kita baik, ya kan, maka semua akan menjadi baik. Iya, semuanya akan ikut baik. Nah makanya ketika hati ini sakit, hati ini berpenyakit, ya misalnya ria, ujub, ya kan. Nah ini bukan hanya manusia lagi yang menangisi, tapi malaikat. Ya, malaikat yang mestinya mendoakan kita, ya, memberikan sumbangsih doa kepada kita untuk diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala,
Nah, berarti konotasinya adalah malaikat akan mendoakan manusia yang hatinya bersih, ya, bersih dari penyakit-penyakit hati. Jadi dua-duanya ini membahayakan. Dua-duanya membahayakan, tapi lebih bahaya lagi adalah ketika hatinya sudah rusak. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Ini kajian ini luar biasa, ini bisa melembutkan hati kita ya. Jadi latifatul qalbi ya. Jadi seperti itu. Maka di sini di syarahnya qila disampaikan ya, didawuhaken al hikmatu fi annal lisana wahidun tambihun lil abdi fi annahu la yanbaghi ayyatakallama illa fi ma yuhimmu wa fi khair ya, al kama qol. Jadi begini, qila diucapkan, disampaikan dalam suatu riwayat bahwa apa sih hikmahnya bahwa lesan itu kok hanya satu itu. Jadi indera kita itu ya, kenapa lesan kok hanya satu yang ada di wajah kita ini? Mata dua ya toh, telinga dua, hidung juga dua ya, lubangnya dua, seperti itu. Jadi bahkan apa itu, telinga itu harusnya kan cukup satu saja. Justru yang dua harusnya malah lesan. Ibarat kalau panjenengan punya hajat itu kan sound system kan ada dua itu. Jadi ada mono, ada stereo. Tapi kenapa justru telinga yang dua, mata juga dua. Ini menunjukkan bahwa ketika kita melihat ya, penglihatan kita kemana-mana ya, apa saja kita lihat, apa saja yang bisa kita saksikan. Begitupun telinga juga demikian, apa saja yang kita dengarkan ya. Jadi lagu apa saja kita dengarkan dan seterusnya. Nah, sedangkan lesan kenapa hanya satu? Ini tambihun sebagai satu peringatan lil abdi, bagi seorang hamba ya, bagi seorang hamba fi annahu, bahwasanya sebaiknya seorang hamba itu layam bagi, tidak baik, tidak pantas ya, ayyatakallama ing yento ngucapaken sapa hamba. Jadi seorang hamba itu tidak layak, tidak pantas illa fi ma yuhimmuhu ya, untuk mengucapkan, ngomong, menggunakan lesannya itu kecuali terhadap sesuatu yang memang dikira-kira itu di dalamnya ada kebaikan. Jadi benar, kenapa lesan itu hanya satu? Jagalah lesan kita ini untuk tidak mengatakan kecuali dengan kata-kata yang baik gitu. Jadi makanya kan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk indikasi seorang muslim yang baik adalah ya, meninggalkan sesuatu yang kurang bermakna, yang sekiranya tidak membawa kebaikan, ditinggalkan. Ya, ditinggalkan illa fi ma yuhimmuhu wa fi khairin. Jadi kecuali di situ ada himmah, ada kebaikan-kebaikan yang menjadi cita-cita, harapan dan tujuan ketika kita mengutarakan segala sesuatu ucapan. Jadi begitu, makanya lesan itu hanya satu. Ya, namun demikian di sini juga disebutkan bahwa lesan itu juga hati-hati ya. Jadi masya Allah, kalau orang Jawa bilangnya itu cangkem, gak dikencang gak iso mingkem ya kan. Kalau sudah ngerasani temannya iya, itu yang bahaya ya kan. Nah, makanya hati-hati. Nah di sini juga iya ya. Nah ini waqila, nah lanjutannya waqila, dan juga dalam riwayat lain li annal lisana, krono saat temene lesan ya, adzakiro. Nah ini sebaliknya, lesan yang baik ya. Kenapa kok juga hanya satu? Karena lesan yang satu yang dipakai untuk berzikir itu untuk menyebutkan segala sesuatu bikulli lughatin ya, bikulli lughatin, dengan berbagai macam kalimat, dengan berbagai macam dialek bahasa ya kan. Jadi dengan lesan yang satu itu, di mana lesan dzakiro, lesan yang bisa digunakan untuk berzikir itu jamaah sekalian, itu dengan berbagai macam kalimat kita berzikir ya kan. Subhanallah, walhamdulillah ya kan, tasbih, tahmid, tahlil, hauqalah ya kan, istirja,
dan seterusnya, basmalah dan seterusnya, itu adalah beberapa kalimat yang ternyata kana dzikruhu, di mana berbagai macam ucapan dari lisan itu tujuannya adalah mengingat lil mazkuril wahidi, ya, terhadap satu yang ingin disebutkan, ya, satu tujuan utama untuk zat yang kita jadikan sebagai sandaran berzikir, wahwa Allahu Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahlilan, ya, istighosah, bahkan baca Quran, semuanya tujuannya adalah untuk menyebut asma Allah, untuk mengingat Allah, mengingat kebesaran-kebesaran Allah, ya, seperti itu jamaah sekalian. Sehingga dengan zikir-zikir yang kita ucapkan itulah yang membuat lisan walaupun satu ini manfaatnya luar biasa. Sehingga dengan lisan yang kita gunakan, ya, lisanan zakira wa qalban khashi'a, disertai dengan hati yang khusyuk ini, insyaallah, ya, inilah yang akan menjadi calon-calon surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Amin ya rabbal alamin. Apalagi seperti bunda-bunda sekalian, ya, di Darul Ulum ini, ya, digunakan untuk kajian, ya, daripada ini itu ibarat mic itu kan, daripada digunakan sesuatu yang kurang bermanfaat, ayo dimute kan, begitu, ya kan. Jadi dimute, ditutupi, dimatikan, di off kan, kecuali terhadap sesuatu yang bermanfaat, ya, seperti itu jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, selanjutnya wa kadzalikal qalbu, wa kadzalika utawi mengkono-mengkono lisan, ya, al qalbu iku al qalbu ati, bi khilafi nahwil aini wal udhuni fa innahu yata'addadu. Demikian pula hati juga cuma satu, ya kan. Jadi hati itu cuma satu, tapi dari yang satu ini, ya, bisa menimbulkan berbagai macam, ya, dampak, ya, yang kemudian berakibat kepada hal-hal yang positif atau negatif, tergantung bagaimana menjaga hati kita. Kita menjaga satu lisan kita, demikian pula kita menjaga satu hati kita. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabit qalbi ala dinik, kan begitu, ya, di akhir tahiyat itu. Nah, bi khilafi nahwil aini wal udhuni, ya, berbeda lagi, ya, antara lisan dan hati kan hanya satu, ya. Beda lagi dengan indera yang lain. Nahwal aini seperti mata ada dua, ya kan, wal udhuni dan telinga juga ada dua. Jadi fa innahu yata'addadu, panca indera yang lain itu ternyata lebih dari satu, ya, lebih dari satu. Itu bahkan gigi kita itu bukan hanya satu, ya kan. Gigi ini banyak sekali, untune miji timun, gitu kan. Jadi kayak Bunda Khadijah itu untune miji timun, terus Bunda Siti ya kan. Nah, itu banyak sekali indera-indera yang lebih dari satu. Lah lisan ini hanya satu. Kila disampaikan, nggih, li annal hajata ila sam'i wal basari aksaru minal hajati ilal kalam. Ya, jadi sudah sewajarnya bahwa kebutuhan untuk mendengarkan dan melihat, memandang itu jauh lebih banyak, ya, kebutuhannya minal hajati ilal kalam daripada kebutuhan untuk mengucapkan. Jadi kalau ucapan-ucapan, ya apa sih yang mau kita ucapkan, ya kan? Sebanyak-banyaknya ucapan tentu tidak sebanyak ketika panca indera yang lain seperti pendengaran, penglihatan yang begitu banyak kita saksikan. Itu seperti itu, ya. Sedangkan ucapan ini tentu hanya satu lisan kita ini yang hanya beberapa kalimat, ya, yang tujuannya satu, harusnya semata-mata untuk Allah, karena Allah, dan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah agar senantiasa mendapat ridho Allah, begitu. Nah, wa innama syubbihal qalbu bil bahri li syiddati amqihi wattisaihi, ya. Wa innama syubbiha angin pamesni den serupaaken apa al qalbu ati bil bahri diserupaaken kelawan segara, ya. Adapun diserupakannya, ya,
diibaratkannya hati dengan lautan karena lisyiddati umkihi, ya, karena bangete jerone segoro, ya, saking nemene dalamnya, karena begitu dalamnya watisaihi dan luasnya lautan. Jadi hati ini ibarat sebuah samudra, ya, begitu dalam, begitu luas, ya, seakan-akan tak bertepi. Itu hati manusia, sehingga diibaratkan dengan bahri. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Ya, nah, barri wal bahri ini harus kita jaga, jangan sampai terjadi kerusakan-kerusakan, atau jangan sampai kerusakan-kerusakan di muka bumi ini diakibatkan oleh ucapan-ucapan dan hati kita yang tidak terjaga, yang tidak termonitor oleh akal kita dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Subhanallah, ini satu makalah yang luar biasa. Ini mengandung unsur-unsur yang merupakan sifat-sifat tasawuf, ya, sifat-sifat akhlakul karimah yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, dengan kebersihan hati kita, berusaha untuk menyempurnakan ibadah kita melalui lisan kita, melalui perbuatan kita, ya, agar kita satu al-madhkur al-wahid, yaitu Allah Subhanahu wa taala, satu zat, ya, yang layak, yang patut kita sembah, patut kita jadikan untuk kita berzikir, ya, yang kita jadikan tempat bermohon, tempat bersandar diri, berlindung, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itulah jemaah sekalian, sehingga dengan kita sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ibarat daratan dan lautan ini rusak. Jangan sampai lisan kita ini rusak. Jangan sampai hati kita rusak, sehingga akan berakibat menyakiti orang lain, bahkan membuat menangis para malaikat yang ada di langit, ya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, sedikit satu makalah ini saja, makalah ke-15. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lil muallimina wa lil ulama'ina wa lil asatidina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, ya Allah. Ya Allah, jagalah lisan kami untuk mengucapkan sesuatu yang baik. Jagalah hati kami, ya Allah, untuk berpikir dan jauh dari penyakit-penyakit hati, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, dan seluruh jamaah kami, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ya Allah, kabulkan hajat kami, lancarkan usaha kami, sembuhkan segala sakit kami, ya Allah, sehatkan jiwa raga kami, bahagia sekeluarga kami, bahagia dunia dan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal ahminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.